Selamat pagi, nama saya Bernard Hugo dengan NIM 2540124450. Saya berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rafael Alexander, Shelly Avianda, dan Jennifer Wilanata. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proyek dari kelompok saya untuk tugas UAS Speech and Audio Processing yang Lab. Di mana proyek dari kelompok saya ini berjudul Music Genre Classification dengan melakukan comparison study. Dan sebagai introduksi, musik itu memiliki peran yang penting dalam budaya manusia karena itu membantu manusia untuk dapat merefleksikan berbagai emosi, tradisi, dan inovasi. Nah, dunia musik itu telah berkembang secara eksponensial dengan berbagai genre yang berbeda yang sehingga membuat tantangan untuk menilai konten secara efektif. Nah, solusi dari kasus ini adalah mampu untuk membedakan genre musik dari yang lain dengan mengkategorikan lagu-lagu. Nah, model klasifikasi seperti ANN, CNN, LSTM, dan VGG-ish dan VGG-ish itu merupakan metode yang lebih baik dibandingkan dengan yang tradisional. Karena model klasifikasi itu mampu untuk mempelajari pola-pola yang kompleks dari data audio atau spektrogram. Tetapi itu juga penting untuk memperhatikan akurasi dan efisiensinya. Nah, berikut adalah karya-karya sebelumnya yang digunakan dalam proyek kami. Yang pertama ada karya dari Bhavesh Vital yang menggunakan metode VGG-ish dan model CNN. Yang kedua adalah karya dari USP Anupam yang menggunakan metode MFCC dan model CNN. Dan yang ketiga adalah karya dari Mahmud Toba yang menggunakan MFCC dan model LSTM. Nah, berikut adalah dataset kami, di mana datasetnya yang kami gunakan adalah dataset audio yang terdiri dari 10 kelas. Nah, setiap kelas itu memiliki 100 file audio, sehingga total ada 10.000 file audio. Untuk format audionya, itu formatnya adalah .wav, audionya adalah WAV, dengan sample rate yang seragam, yaitu 22.050 Hz. Dan semua file audio itu panjangnya adalah 30 detik. Dan berikut adalah kelas-kelasnya. Yang pertama ada blues, kelas-kelasnya ada blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae, dan rock. Dan sekarang kita menuju ke metode dan hasilnya. Yang pertama ini adalah metode VGG-ish dan CNN. Dan berikut penjelasannya, VGG-ish itu adalah model embedding audio yang digunakan untuk mengekstrak fitur-fitur audio. Dan ini menggunakan VGG yang merupakan arsitektur berbasis CNN. Nah, embedding ini dikonvolusikan dengan kernel konvolusi 2 dimensi untuk menghasilkan feature maps yang berisi fitur-fitur penting dari audio. Nah, berikutnya model ini dilatih selama 50 epoch dengan adanya early stopping dan optimizer Adam. Dan training ini berhenti pada epoch yang 42. Sebagai hasilnya didapatkan hasil akurasi validasi itu yang dicapai sebesar 42%. Dan ini menunjukkan bahwa modelnya itu mengalami overfitting dan performa klasifikasinya itu gagal untuk sebagian besar kelas. Untuk classical dan metal itu menunjukkan bahwa mereka berdua itu memiliki presisi yang tinggi tetapi dengan recall yang rendah. Yang bisa dilihat kalau dari gambar dari confusion matrix-nya, itu sebagian besar kelas itu mengalami sebagian besar kelas itu instance-nya sebagian besar mengalami ada yang salah prediksi atau salah
ada yang salah prediksi. Berikutnya adalah metode menggunakan MFCC dan CNN. Nah, MFCC atau Mere Frequency Septal Coefficient itu merepresentasikan daya spektrum dari Mel spektrogram. Nah, di sini 13 koefisien itu diekstrak dari jendela yang dengan panjang sampel sebesar 2048. Nah, vektor koefisiennya itu dikonvolusikan dengan kernel dua dimensi untuk mengekstrak fitur yang lebih kompleks. Dalam metode ini, modelnya itu dilatih selama 40 epoch dengan Adam Optimizer. Nah, sebagai hasilnya, bisa dilihat bahwa modelnya itu mencapai akurasi sebesar 71% pada dataset testing. Di mana classical dan jazz itu mudah untuk dikenali oleh model. Tetapi modelnya itu gagal dalam mengenali kelas rock. Kalau jika dilihat dari yang sebelumnya, model ini merupakan metode yang lebih baik daripada yang menggunakan VGG tadi. Nah, berikutnya adalah metode yang menggunakan MFCC dan model LSTM, di mana LSTM atau Long Short Term Memory itu adalah arsitektur RNN yang digunakan untuk bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan isu ketergantungan jangka panjang dengan melupakan informasi tertentu yang tidak relevan. Nah, dalam metode ini 13 koefisien MFCC itu dimasukkan ke dalam jaringan LSTM yang terdiri dari 3 layer LSTM. Nah, setelah itu modelnya itu dilatih selama 30 epoch dengan optimizer Adam. Sebagai hasilnya, didapatkan bahwa model itu mencapai akurasi sebesar 75% pada dataset testing. Dan dari keseluruhan bisa dilihat bahwa model ini adalah model yang berkinerja baik dengan hasil yang seimbang. Nah, berikut adalah diskusi dari hasil kami. Bisa dilihat kalau dari hasil diskusi, kami bisa mendiskusikan bahwa VGGIS dan metode VGGIS dan CNN model itu menunjukkan overfitting karena adanya kompleksitas pada model dan regularisasi yang lemah. Itu dikarenakan kurangnya regularisasi yang menyebabkan bahwa modelnya itu berperforma baik pada training tetapi berperforma jelek dalam validasi. Lalu berikutnya MFCC itu mungkin lebih cocok untuk mengekstrak fitur terkait genre. Itu dikarenakan MFCC itu dapat dengan baik mengekstrak fitur-fitur dan fitur-fitur penting dalam data-data audio jika dibandingkan dengan VGG. VGGIS. Lalu berikutnya dibutuhkan adanya potensi untuk model berbasis RNN. Dikarenakan model RNN yang seperti LSTM itu dapat mampu menangkap pola atau fitur pada data audio, pada data sekuensial yang seperti data audio dengan jangka waktu yang cukup panjang jika dibandingkan dengan model berbasis CNN. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dari hasil proyek kami. Kami bisa menyimpulkan bahwa MFCC dan metode MFCC dengan model LSTM itu menawarkan performa yang lebih baik, tetapi membutuhkan optimisasi yang
tapi juga membutuhkan optimisasi yang lebih berhati-hati karena mungkin juga ini bergantung pada modelnya atau mungkin bergantung pada datasetnya atau bergantung pada datasetnya untuk bisa mendapatkan hasil performa yang lebih baik. Tetapi melainkan metode VGGIS dengan model CNN itu memiliki performa yang sangat buruk dan membutuhkan optimisasi dan ini membutuhkan optimisasi dan perbaikan yang signifikan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.